Halo guys, assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update money flow untuk saham big banks dan menganalisa saham lainnya. Sebelum lanjut, disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi hari ini IHSG mengalami koreksi 0,4% di level 8.951 dengan adanya net sell asing di market reguler sebesar 116 miliar. Tapi ternyata di market tuna dan negosiasi terdapat net buy sebesar 875 miliar. Sehingga total all market hari ini asing net buy 759 miliar. Tekanan dolar terhadap rupiah juga semakin mereda guys, di mana rupiah juga kembali menguat dari level 16.900-an guys ya, hampir saja rupiah kita tembus di 17.000 rupiah per 1 USD maksud saya. Untuk hari ini close di 16.843 rupiah per 1 US dollar. Semoga ini bisa menjadi katalis yang cukup positif untuk bisa mendongkrak kenaikan dari saham-saham big banks. Karena saya cukup yakin teman-teman viewers invest saham ini banyak sekali ya yang investasi di saham BBRI mungkin sudah cukup lama, ya masih floating loss juga mungkin saja, tapi yang jelas teman-teman sudah banyak dapat dividen ya, dari saham yang teman-teman investasikan. Sedangkan dari sisi makroekonomi ya guys ya, kita melihat ada beberapa nama ya gubernur untuk The Fed yang akan menggantikan gubernur The Fed sekarang yaitu Jerome Powell. Sepertinya di sini Donald Trump ingin mengurusi ekonomi Amerika Serikat dulu guys ya, yang semakin lama juga sebenarnya berada di ambang krisis nih. Kalau misalkan Presiden Trump tidak sesegera mungkin ya menangani. Karena kalau misalkan ekonomi terus melemah, sebenarnya bukan hanya Indonesia atau negara-negara emerging market saja, tapi Amerika Serikat pun itu hutangnya besar, guys. Nah, jadi memang ekonominya harus dibenarkan terlebih dahulu, guys ya, termasuk juga Indonesia, agar saham-saham kita juga bisa naik dengan kondisi yang lebih sehat lagi. Kita coba intip ya untuk harga komoditas per hari ini untuk emas atau gold koreksi 0,2% di 4.922 USD per troy ounce. Lalu untuk harga Brent oil dan crude oil WTI masing-masing naik 1,9%. Harga gas alam turun 0,4%. Kita cek juga harga perak naik 3%, tembaga naik 1,8%, dan batu bara naik 0,18% di level 109 USD per tonnya. Oke guys, kita akan coba lihat ya bagaimana kondisi saham big banks pada hari ini. Dan selanjutnya kita akan bahas juga 4 saham yang kita rasa minggu depan pun akan masih menarik dan semoga masih naik guys ya, karena memang hari ini juga sangat-sangat bagus guys. Jadi untuk yang pertama kita coba intip BBCA karena penurunannya ini sudah mulai berhenti dan memang sudah berada di zona oversold guys. Tapi tentunya kita nanti bisa lihat ya apakah memang masih ada distribusi atau sudah berbalik akumulasi. Coba kita lihat untuk BBCA. Teman-teman bisa lihat semakin hari ya di BBCA ini net sell asingnya sebenarnya menurun. Tapi untuk hari ini net sell 527 miliar itu masih berada di angka yang lumayan besar. Jadi untuk BBCA kita harus cukup waspada ya untuk di minggu depan karena masih berpotensi lanjut di net sell dan harga sahamnya juga berpotensi kembali ke zona support di 7.250-an guys. Ini adalah level support terdekat ya untuk BBCA, teman-teman juga bisa perhatikan di 15 Oktober lalu ya. Dari area high-nya ini dia terus menurun guys, teman-teman bisa perhatikan. Jadi meskipun swing, tentu saja kita akan kesulitan untuk menentukan harga terbawah yang dicapai oleh BBCA. Dan seharusnya memang dilakukan averaging down. Jadi misal teman-teman salah beli nih di 8.000 tapi tiba-tiba lanjut turun ya ke 7.000-an, 7.500, misal teman-teman averaging down, 7.200 juga teman-teman averaging down, yaitu PR-nya guys. Tapi kalau teman-teman memang sudah punya strategi yang bagus untuk averaging down, maka ketika harga sahamnya naik dan average kalian turun, maka ketika harganya naik seperti ini, teman-teman nanti bisa take profit. Ya, meskipun mungkin tidak maksimal. Misal kenaikannya 15%, tapi mungkin teman-teman profitnya hanya sekitar 5-7% saja. Karena kan averaging down juga tentunya membutuhkan uang yang banyak ya.
Oke guys, untuk BBCA mungkin kita akan coba wait and see dulu, tapi jika dilihat ya hari ini memang distribusinya masih cukup besar dari ZP, YUTP dan retailnya masuk guys, CC, XL, SQ, NI, PD, OD dan lainnya. Ya di sini kita lihat hanya XC guys yang jual mungkin ya, mungkin XC ini mungkin saja cut loss ya, ada ya potensi seperti itu. Oke guys, next kita coba lihat ya untuk Bank Mandiri. Bank Mandiri sebenarnya hari ini sempat turun ke level 4870 area low untuk hari ini, tapi dia closing di 4990 sehingga masih ada kenaikan 0,2% ya untuk Bank Mandiri. Jika kita perhatikan ada small distribution dari ZPKZ, XL, BKRX, tapi AKYUNI-nya masuk guys. Coba kita lihat ya untuk Bank Mandiri. Seperti apa nih money flow untuk hari ini. Oke guys, untuk di weekend kali ini seperti biasa ya, kita akan bahas untuk saham-saham yang teman-teman request. Ya, nanti kita akan rekap juga guys, saham yang kalian request kita akan bahas besok ya. Dan untuk menemani weekend teman-teman juga. Jadi silahkan, kalau misal teman-teman mau request saham, tuliskan saja di kolom komentar. Oke guys, kita lihat untuk Bank Mandiri hari ini net sell-nya menipis, tapi benar-benar sudah lumayan kering nih untuk net sell asingnya. Hanya 18 miliar saja untuk net sell asing di Bank Mandiri. Sehingga kita lihat ada potensi yang bagus untuk BMRI mempertahankan ya support MA50-nya ini sebagai acuan yang kuat ya, sebagai penopang yang kuat dan semoga di minggu depan Bank Mandirinya bisa mengalami kenaikan. Coba kita lihat juga guys untuk BBNI. BBNI hari ini ada kenaikan 0,2% di Rp4.600 per saham, ada normal distribusi dari ZPYU, sedangkan DP KIBK-nya masuk guys. Dan jika diperhatikan retail split ya guys ya, retailnya split, ada yang masuk dan juga ada yang keluar. Mungkin yang keluar mereka pindah saham ya. Oke, kita coba lihat untuk BBNI hari ini net sell 33,9 miliar, memang tidak terlalu besar ya, setelah kemarin net sell 104 M, kemarin itu cukup besar, hari ini alhamdulillah ya mulai menipis kembali. Lanjut kita ke BBRI guys, untuk Bank BRI hari ini ada kenaikan 1% di level Rp3.850 per saham. Sebenarnya BBRI pun di awal sesi 1 itu sempat turun ke area low di 3760. Tapi bisa closing di 3850 berarti memang ada yang akumulasi. Coba kita cek yang akumulasi di BBRI ada YURXZP. Sedangkan retailnya ini mereka pada keluar guys ya. Mungkin cukup ketakutan ya dengan apa yang sedang terjadi sekarang ini. Kemarin kan ada ancaman perang lagi guys, di mana Trump ya ingin mengambil alih Greenland secara paksa, bahkan dengan uh, militer gitu guys. Jadi ya tentu saja mungkin retail di BBRI-nya punya asumsi yang kuat juga untuk leave ya sementara nih, untuk meninggalkan sementara dulu saham BBRI. Oke guys, untuk Bank BRI kita lihat ada akumulasi dari asing ternyata 125 miliar setelah kemarin net sell 103 miliar. Tapi sebenarnya yang bagus itu ketika misal BBRI, Bank Mandiri dan BBNI itu diakumulasi bersamaan. Ya misalkan BBCA-nya di net sell ya is oke lah. Tapi yang penting mayoritas big banks-nya diakumulasi. Nah itu saya rasa akan lebih menenangkan gitu guys. Ya akan lebih membuat kita pede lah untuk hold saham yang satu ini minimal sampai dividen nanti, atau mungkin lebih pede juga untuk teman-teman melakukan averaging down ya di level sekarang. Next kita coba bahas Adro guys, karena saham Adaro Group hari ini cukup menarik ya. Kenaikannya bisa berlanjut. Jadi teman-teman yang masih punya barang di harga bawah ini masih bisa guys untuk di hold karena kita lihat potensinya pun sangat bagus. Untuk Adro hari ini naik 2,13% di Rp2.400 per saham. Ada normal akumulasi dari DXOD AI dan beberapa retail mulai jualan. Coba kita lihat untuk asingnya seperti apa. Untuk Adro hari ini ternyata net buy-nya tidak begitu besar, hanya 1,6 miliar saja. Sedangkan kemarin net buy-nya sangat bagus ya, 157,3 miliar. Jadi akumulasi asing di Adro sebenarnya masih ada guys, tapi mungkin akan ada potensi untuk sideways atau normal correction terlebih dahulu. Jadi perlu kita lihat ya guys ya, terutama di minggu depan.
untuk Adro-nya seperti apa. Kalau misalnya masih lanjut naik, ya berarti kan teman-teman juga sangat happy gitu ya untuk hold saham Adaro Group, baik itu Adro, ADMR, ADI, dan so on, dan lainnya. Oke guys, untuk ADMR juga naik 5%-an di level Rp2.280 per saham dan kenaikannya juga tinggi ya, 5%-an. Untuk ADMR ada akumulasi dari BKKZAK. Sepertinya asingnya mendominasi guys di ADMR nih, coba kita cek ya. Untuk Adaro Minerals hari ini diakumulasi kembali net buy 70 miliar setelah kemarin juga terdapat net buy 81 miliar guys. Jadi saya rasa untuk ADMR juga sama bagusnya nih dengan Adro ya. Tapi kenaikannya memang sudah jauh lebih tinggi ADMR. So teman-teman yang mungkin mau trend following, pastikan teman-teman punya cadangan ya untuk averaging down jika nanti memang ada normal correction, terjadi area higher low. Nah, teman-teman bisa ya untuk meminimalisir potensi apa potensi dari kerugiannya ya atau floating loss-nya. Nah, itu floating loss-nya teman-teman harus expect nih. Kalau misal kita belinya sudah berada di harga tinggi, ya pasti akan ada apa ya, akan ada resiko-resiko tertentu lah. Yaitu salah satunya adalah floating loss ya. Oke guys, next kita bahas AAD. Untuk AAD hari ini juga mengalami kenaikan 5,9% di level Rp8.450 per saham. Wah, kenaikan AAD juga dari kemarin ya guys ya, naiknya cukup signifikan. Akumulasinya terlihat dari AK, CCNI, PDBK ya, asing juga sepertinya masuk nih di AAD. Coba kita lihat ya guys ya. Untuk AAD-nya hari ini juga di net buy 72 miliar guys. Setelah kemarin diakumulasi atau di net buy 41,8 miliar. Jadi untuk AAD ini juga berpotensi naik dan tentu saja dari sisi dividen pun saya rasa cukup menarik guys ya untuk saham yang satu ini. So, teman-teman pegang yang mana nih? Adro, ADMR, atau ADI? Boleh tulis di kolom komentar. Tapi yang tidak boleh teman-teman lupakan, saham Pak Garibaldi Thohir, satu lagi adalah ESA. ESA juga meskipun memang kemarin cukup sideways ya, di minggu ini pun memang lebih banyak sideways-nya. Tapi hari ini mulai naik 5,2%, close di Rp705 per saham. Kenaikan hari ini sangat bagus karena disertai dengan adanya akumulasi. Ada KI, SS, NI, AI, CP yang masuk ya. Coba kita lihat untuk ESA. Untuk ESA, kita lihat hari ini net buy 1,8 M saja. Setelah kemarin, sebenarnya yang akumulasi besar itu kemarin guys, 20 miliar untuk saham ESA Industries Indonesia ini. Jadi cukup menarik guys ya untuk saham-saham Adaro Group. Dan sekali lagi untuk teman-teman yang ingin request sahamnya yang akan kita bahas besok, silahkan tulis di kolom komentar guys ya. Kalau bisa sih dengan harga average ya gitu. Misal saya Bumi di average berapa gitu ya. Nah, silahkan teman-teman tulis saja di kolom komentar. Oke guys, terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat untuk teman-teman. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.